Ya jin Ifrit, salah satu jin Ifrit berkata pada Nabi Sulaiman alaihissalam, saya bisa datangkan sebelum kamu selesai mengajar, sebelum kamu selesai ceramah. Nabi Sulaiman kalau ceramah 1-2 jam. Ya 1-2 jam. Artinya jin Ifrit saja butuh waktu sampai 1-2 jam. Sebesar apa singgasana Balqis? Dalam tafsir macam-macam, ada yang menyebutkan 20 meter kali 20 meter kali 20 meter. Bukan seperti ini, udah gede ini. Ini udah besar nih kursi saya. Ya kursi beliau juga udah besar. Singgasana Balqis, cari sekarang di dunia, presiden manapun, raja manapun yang punya kursi seperti kursinya Ratu Balqis. 20 meter kali 20 meter kali 20 meter itu baru kursinya. Nah kira-kira kerajaannya sebesar apa? Ini bisa nanti dibaca di berbagai macam kitab tafsir, mau Qurtubi, mau Baghawi, mau Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Tapi muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam dengan santai mengatakan, saya akan pindahkan saat engkau pejamkan kedua bola matamu, belum kamu buka udah sampai. Teknologi apa yang dipakai? Maka orang-orang barat nggak punya teknologi yang namanya karomah buat film namanya Star Trek. Ya nggak punya teknologi namanya karomah buat film namanya Star Trek. Akhirnya kemudian dikasih koordinat, disinari, manusianya bisa pindah. Kenapa? Mereka percaya itu bisa. Yang ada dalam Al-Quran pasti benar, mereka percaya. Tapi karena belum bisa masuk akal, buat film dulu. Nah sementara kita dengar kisahnya para wali, justru kita ngomong yang aneh. Naudzubillah min dzalik. Nah sekarang saya akan cerita salah satu kisah Nabi Muhammad SAW. Mau dengar atau nggak mau dengar? Santai ya, santai saja. Ini live streaming Sahih Muslim. Diceritakan dalam kitab Sahih Muslim, karena fi man kana qablakum, ini yang bicara Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Kata Nabi Muhammad SAW, di zaman dahulu sebelum kalian hidup, ada seorang pria yang telah melakukan pembunuhan dengan membunuh 99 nyawa. Dalam Sahih Bukhari disebutkan di Bani Israel. Jadi kalau Israel sampai sekarang suka bunuh orang itu ya jangan kaget. Ya jangan kaget. Memang dari dulu hobinya Yahudi yang nggak beriman, karena ada Yahudi yang beriman, ada Yahudi yang nggak beriman. Hobinya Yahudi yang nggak beriman, yang musuhin umatnya atau hambanya Allah Ta'ala, hobinya membunuh sampai nabinya sendiri juga dibunuh. Begitu diceritakan dalam Al-Quran. Ya maka jangan kaget. Memang udah kebiasaannya semacam itu. Nah ini ada satu Bani Israel yang sudah membunuh 99 nyawa. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi padahal ala rahibin. Saat itu dia pengen tobat. Jadi Nabi kita Muhammad SAW menceritakan ada pembunuh pengen tobat. Saya mau nanya, kalau di Indonesia ada enggak ini pembunuh bunuh 99 orang? Alhamdulillah enggak ada. Dan jangan sampai ada. Di berita ada orang yang bunuh 5 orang. Itu udah viral, udah geger. Jadi berita yang luar biasa ya. Jadi viral bagaimana? Sampai belum ketemu siapa pembunuhnya. Misal seperti itu ya. Dan berbagai macam pembunuhan. Nah kalau ini 99 nyawa, kira-kira orangnya kejam atau enggak kejam? Super kejam. Tapi yang namanya hidayahnya Allah Ta'ala itu nggak kenal kejam atau nggak kejam. Mau kejam, mau bengis, mau jahat luar biasa. Kalau Allah udah pilih jadi walinya Allah, ya jadi walinya Allah. Kalau Allah pilih ini jadi ahli surga, ya ahli surga. Meskipun saat itu orangnya yang terkejam, orangnya yang terjahat, orangnya yang paling jelek, kemudian Allah pilih dalam catatannya, ini wali Allah, ini orang soleh, ini penghuni surga. Semuanya akan berubah. Di sini ada pelajaran bahwasanya kita jangan pernah putus asa dalam dakwah dan jangan pernah meremehkan objek dakwah.
Jadi kalau dakwah tuh nggak usah lihat orangnya, oh ini orangnya bejat, nggak mungkin bisa berubah. Ini dai yang salah. Kenapa? Belum apa-apa udah jadi Tuhan. Iya, belum apa-apa udah jadi Tuhan. Baru ceramah sudah jadi Tuhan. Yang ini bisa berubah, yang ini nggak bisa berubah. Oh ini orang baik, oh itu orang jahat. Oh kalau ini jelas neraka, oh itu surga. Belum apa-apa udah jadi Tuhan. Ngeri atau nggak ngeri? Ngeri. Nggak boleh kita kalau dakwah seperti itu. Termasuk istri kepada suami. Suami saya nggak mungkin berubah. Suami kepada istri, oh nggak mungkin. Ya istri saya akan berubah. Kakak kepada adik, adik kepada anak, orang tua kepada anak, anak pada orang tua, nggak mungkin. Kalimat semacam ini adalah kalimat yang sangat berbahaya karena kita lupa bahwasanya penguasa jagat raya hanya ada satu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang ada itu cuma Allah. Makanya kita harus berpikir positif, husnudzon dalam berdakwah. Siapapun orangnya, termasuk diri kita sendiri. Kita ini kalau diajak sholat berat, diajak zikir berat, diajak ini berat. Husnudzon, insya Allah saya bisa berubah. Termasuk pada diri saya sendiri. Nah ini dikasih contoh oleh Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang sudah membunuh 99 orang, kemudian pengen bertobat, Maka dia nanyanya udah benar. Siapa yang paling alim di muka bumi ini? Cuma masalahnya yang ditanya yang nggak benar. Siapa yang paling alim di muka bumi ini? Yang ditanya nggak paham. Mana orang alim, mana orang nggak alim. Taunya cuma lihat pakaian. Pakaiannya seperti saya, pakai selendang, ya, pakai kopiah atau seperti beliau, pakai imamah, pakai jubah, ya, atau seperti beliau pakai gamis, atau seperti beliau pakai jas, pakai peci, ya. Inilah orang yang paling alim karena dilihat penampilan. Maka saat itu yang ditanya taunya yang biasa ibadah di kuil ini, musola kalau kita bilang di zaman kita, yang paling ahli ibadah ya dia hidupnya cuma zikir, sholat di musola itu, berarti orang paling alim ini. Maka dia pembunuh tadi yang mau tobat berangkat ke sana. Ya berangkat ke sana. Untuk apa? Untuk curhat dan minta solusi. Ya untuk curhat dan minta solusi. Fa'atahu fadalla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan falahu min taubatin faqala la faqatala. Ini singkat ceritanya begitu. Akhirnya dia datang ke rahib tadi dan menceritakan, ini orang kalau udah bunuh 99 orang, kira-kira kalau dia tobatnya diterima atau tidak? Yang ahli ibadah tadi karena ahli ibadah, taunya sholat, taunya zikir, taunya baca Al-Quran, taunya wirid, nggak tahu hukum Allah, nggak tahu syariat. Makanya di sini ada pelajaran, kalau bukan ahlinya diam saja. Kalau bukan ahlinya jangan keluarkan fatwa. Kalau bukan ahlinya jangan asal ngomong hukumnya begini. Untuk hukum Allah itu ada ahlinya. Kalau orang mau jadi ahli ibadah nggak harus tahu semuanya. Dia cukup tahu ilmunya sholat, dia cukup tahu ilmunya wudhu, dia cukup tahu ilmunya berpuasa, dia cukup tahu ilmunya zakat. Kalau dia ditanya persoalan yang lain, jawabannya ya saya nggak ngerti. Silakan tanya kepada yang ahli. Ahlinya nih ada lembaga yang ngurusin. Misalnya di negara kita ada MUI, misal begitu. Ada Kementerian Agama, misal seperti itu. Ada kiai di suatu pondok pesantren, ulama yang punya pesantren, memang ahlinya. Nanya misalnya kalau di Jawa Timur sana, nanya sama kiai-kiai di Lirboyo, nanya sama kiai-kiai di Sidogiri, nanya sama kiai-kiai di Langitan, itu ahlinya. Jangan nanya pada sembarang orang. Asal orang pakai sarung ditanya, asal orang pakai peci putih ditanya, asal ada orang di YouTube muncul ditanya. Masya Allah, kacau itu nanti agama. Kacau itu nanti agama. Maka dikasih contoh oleh Nabi Muhammad SAW. Fadallahu ala rahim. Dia ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah yang menunjukkan merasa
wah ini orang paling alim. Ternyata begitu curhat, namanya saja pembunuh, pengen tobat, kemudian diejek. Saya udah bunuh 99 orang, pengen tobat, bisa nggak? Tak bisa. Nggak ada tobat buat orang seperti kamu. Kurang ajar. Sekalian. Belum kenal saya. Sekalian marah. Emosinya muncul. Makanya kita kalau mau nasihatin orang, mau jawab orang, lihat-lihat yang mau dijawab siapa. Jangan asal ngomong yang baik dan benar, tapi itu menimbulkan emosi orang atau tidak, menimbulkan amarah orang atau tidak. Jangan sampai akhirnya mau mencegah kemaksiatan, menimbulkan kemaksiatan yang lebih besar lagi. Ya, jangan sampai mau mencegah kemaksiatan, menimbulkan kemaksiatan yang lebih besar lagi. Mau menyingkirkan orang mabuk sampai akhirnya menjadi membunuh orang mabuk. Itu kan dosanya lebih besar. Yang mabuk tadinya sekedar mabuk, akhirnya jadi membunuh orang yang gak mabuk. Naudzubillah min dzalik, karena tidak atau kurangnya ilmu dalam berdakwah. Makanya disuruh ngaji, disuruh thalabul ilm, disuruh duduk belajar, ya duduk mencari ilmu. Selanjutnya, setelah dia membunuh yang ke-100 tadi dan yang ke-100 ini rekornya, karena yang 99 itu gak ada ahli ibadah. Yang dia bunuh ya orang biasa, wajar dia bunuh, dia merasa wah saya bunuh orang biasa. Setelah bunuh yang ke-100 nyeselnya nambah dia. Ya Allah, ini kejahatan terbesar saya ini. Saya nggak pernah bunuh orang yang ahli ibadah, ini hidupnya ibadah saya bunuh. Hidupnya ibadah seperti dosa saya besar, semakin stresnya. Maka dia tetap pengen tobat. Nah, disitulah hebatnya orang kalau tobatnya sungguh-sungguh. Di sini ada pelajaran dari Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai maksiat menghalangi engkau untuk berbuat taat. Jangan sampai maksiat menghalangimu untuk berbuat taat. Ini kan orang habis maksiat dia, bunuh orang. Jangan sampai kemudian saya udah nggak pantas lagi masuk surga. Saya nggak pantas lagi datang pengajian. Saya nggak pantas lagi ikut sholawatan, saya ini ahli maksiat. Kalau kita ini pengen jadi orang yang baik, ya udah sadar diri. Saya punya keburukan, saya pengen jadi orang baik. Ya ayo kejar kebaikan. Jangan mengatakan saya udah tidak layak. Siapa yang bilang semacam itu? Tuhan yang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mau ngomong apa terserah. Pokoknya saya minta ya Allah, saya pengen jadi ahlul jannah. Saya mau berbuat baik semampu saya. Perkara saya masih punya kurang, masih punya salah, tolong jadikan baik ya Allah. Seperti pembunuh ini, setelah bunuh yang ke-100, semangatnya jadi orang baik nggak luntur. Makanya jangan pernah komentarin orang yang mabuk, orang yang judi, orang yang berbuat maksiat model apapun datang ke majelis, jangan dikomentari. Jangan ngomong percuma kamu datang ke majelis, nanti kamu lagi. Percuma kamu berbuat pengajian, nanti kamu rusak lagi. Ini mirip sama rohib tadi. Ya mirip sama ahli ibadah tadi yang akhirnya ditinggal dibunuh buat emosi orang. Kalau ada seseorang yang ahli maksiat datang ke masjid, datang ke majelis, jangan ditanya, jangan dikomentari, biarkan dia dengan Tuhannya. Urus dirimu dengan Tuhanmu. Gak usah komentarin orang lain. Kasih senyum, salaman biasa, assalamualaikum, senyum, udah selesai. Sambut dengan baik. Jangan dikomentarin dunaren. Dunaren itu bahasa Jawa ya, bahasa ya tumben. Indonesianya apa? Karena tumben sama dunaren itu Jawa. Ya, kagak biasanya. Ada apa ini gitu ya? Itu komentar begitu bisa buat orang emosi itu. Akhirnya nggak datang ke masjid lagi. Yang ngomong tumben itu menanggung dosanya di yaumil qiyamah. Kalau sampai orang itu nggak ke masjid lagi, nggak ke majelis lagi, jadi ahli maksiat terus. Maka dia terlibat dalam kemaksiatan yang dilakukan orang itu karena dia telah menyebabkan orang itu tidak nyaman berada di rumahnya Allah Ta'ala, tidak nyaman berada di surga, taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut.
Ya, baca ini kan cuma baca ya. Paling enak tuh begini ngaji, baca kitab ya, baca kitab. Apalagi ini hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ia pun nanya siapa orang yang paling alim. Masalah a'lami ahli ardi padahal al-rajulil alimin. Yang kedua dia tanya sama orang lain, kebetulan yang ditanya orang ini paham. Saya mau ketemu orang yang paling alim di muka bumi siapa? Yang ditanya kebetulan jamaah majlis semacam ini. Yang ditanya kebetulan ya orang-orang dari suatu pondok pesantren. Yang ditanya kebetulan pernah nyantri. Makanya saya kalau nyopir dari Solo ke Jakarta, Jakarta Solo, saya banyak ketemu santri yang jadi supir truk. Santri yang jadi supir truk. Udah kok tahu santri? Iya, karena di bak truknya itu kalimat hikmah semua. Kola Gus Baha, kola Mbah Maimun Zubair. Iya, saya nggak ada. Belum ada di bak truk, mungkin 1-2 ya. 1-2 ada yang buat orang sini. Ya. Kola pulang ilmu semua. Bahkan kemarin siang itu saya baca tulisan jangan bangga dengan ujian kata supir truk karena nyamuk mati karena tepuk tangan. Ya, masuk ya. Ya. Jangan bangga dengan ujian nyamuk mati karena tepuk tangan. Ini kalau tepuk tangan bangga, akhirnya mati dia, mati amalnya. Ya, karena bangga dalam hal yang dilarang misalnya. Tapi kalau dalam syukur itu boleh. Maka dia ditunjukkan pada seorang yang betul-betul alim. Kalau yang pertama rohib, yang kedua alim, ditunjukkan pada ulama. Hidupnya biasa, nggak seperti rohib tadi. Kalau sang rohib tadi ahli ibadah, hidupnya memang melulu ibadah. Yang melulu ibadah bagus, tapi dia bukan ahli ilmu. Jangan nanya hukum sama orang semacam itu. Tapi yang satu ini ahli ilmu, hidupnya biasa. Kadang dia ke pasar. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala, sahabat Nabi Muhammad SAW. Hidupnya nggak ibadah terus, enggak. Sayyidina Umar itu tiap hari ke pasar. Tiap hari ke pasar, bahkan punya jadwal gantian jam ke pasar sama tetangganya biar bisa hadir majelis Nabi Muhammad SAW. Waktunya ke pasar, waktunya dia bercengkrama dengan tetangga, bercengkrama dengan tetangga. Bukan dia duduk bersila buka Al-Quran, baca Al-Quran, enggak. Waktunya baca Al-Quran. Waktunya tahajud, gak pernah ngomong orang. Waktunya tahajud gak pernah ngomong orang, gak pernah update status. Tahajud time guys. Kalau mau bangunin orang tahajud sebelum tidur, buat status jangan lupa ya nanti malam bangun tahajud, bener itu. Tapi kalau waktunya tahajud tambah sibuk update status, tahajudnya ngapain? Layak Quran mungkin baca Qurannya sedikit karena sibuk buat status sama share. Ayo tahajud. Kalau mau ajak tahajud itu sebelum tidur, walaupun nggak apa-apa orang mengajak kebaikan, tapi akan lebih efektif kalau sebelum tidur. Yang satu ini orang nggak tahu tahajudnya, tahunya dia 5 waktu ke masjid, iya, selebihnya dia ke pasar, ya waktunya dia belajar ke pengajian, nggak seperti ahli ibadah yang melulu ibadah. Tapi itu orang alim. Orang alim itu kadang-kadang nggak kelihatan dia sebagai ulama, karena pakaiannya ya kadang ya biasa saja sesuai syariat. Kadang pakaiannya nggak berbentuk pakaian seperti ulama pada umumnya, kadang ya. Ada yang pakaiannya biasa-biasa tapi ilmunya luar biasa. Ditunjukkan pembunuh 100 nyawa ini kepada seorang ulama. Maka setelah mendatangi ulama tadi, ia pun berkata, innahu qala anta nafsin fa hal lahu min taubatin fa qala na'am wa man yahulu bainahu wa baina taubah. Oh, saya udah bunuh 100 orang, bisa taubat enggak? Na'am, bisa. Siapa yang bisa menghalangi seseorang dari tobat? Mau tobat tinggal tobat aja. Bisa.
mau 100 nyawa, mau berapapun silahkan tobat. Tapi ya ada tapinya. Orang alim nggak asal ngomong tobat, disesuaikan dengan kondisi yang punya maksiat. Oh ini maksiatnya kok berulang, kenapa? Itu orang alim. Cek sumber masalah. Oh sumber masalahnya tinggal di kampung ahli maksiat. Memang kampungnya kampung orang biasa bunuh orang. Kampungnya biasa orang minum-minum yang nggak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tinggal di situ lagi, walaupun udah tobat, balik ke sana bisa kambuh. Kenapa? Setan sama nafsu ya. Setan sama nafsu itu memang tidak mudah dikalahkan. Akan datang kembali menggoda, datang kembali menggoda. Maka oleh orang alim tadi dikasih petunjuk. Intalik ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'budunallah fa'budillaha ma'hum wa la tarji ila ardik fa inna ardu su' fantalaka hatta idza nasafa tariq atahu al-maut fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab faqalat malaikatur rahmah ja'a ta'iban muqbilan bi qalbi ila Allah wa qalat malaikatul adzab innahu lam ya'mal khairan fa'atahum malakun fi surati adami faja'alahu bainahum faqala qisu ma bainal ardain fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lah faqasuhu fawajadahu adna ilal ardi allati arada faqabadahu malakul rahmah. Yani Oka-oka Rasulullah. Saya nggak pakai kacamata, tulisannya jadi satu semua. Ya, lagi nyampur. Tulisannya nyampur. Mau dijelaskan nggak cukup jelas? Jelaskan. Hah? Dijelaskan. Nanti lama loh saya ini. Boleh 10 menit lagi. Silakan diminum kopinya dulu. Ya, sesuai rezeki masing. Saya tadi kok minta memang. Ya, kalau minta dikasih. Makanya antum kalau sama Allah minta biar dikasih lebih banyak. Enggak minta aja dikasih sama Allah. Sama Allah aja enggak minta dikasih. Apalagi kalau minta. Ud'uni astajib lakum. Alhamdulillah. Maka orang yang alim tadi memberikan petunjuk nasihat. Kamu harus pindah dari tempat kamu tinggal saat ini ke satu kampung yang ada di sana. Kampung itu yang akan kamu tuju tinggal orang-orang yang hidupnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di negara kita kampung semacam ini banyak. Kampung yang baik-baik, ada masjid, masyarakat sekitarnya ahli sholat, ahli maulid, ahli ibadah. Di Indonesia banyak. Kalau kamu cari di Jepang susah itu, cari di Hongkong susah, cari di Indonesia kampung baik banyak, dan insya Allah kampung kita termasuk salah satu di antaranya. Kamu pindah ke sana, jangan pernah kembali ke kampung asalmu, karena itu ardusuk, itu tempat yang jelek. Jadi ulama itu ya tegas kalau ngasih petunjuk. Bukan kelihatannya kampungmu jelek, enggak. Harus bisa memantapkan pasiennya. Jangan tinggal di situ, pindah. Situ gak baik tuh kampung itu. Sana kampungnya baik, ahli ibadah. Kamu ke sana. Senang ini yang udah bunuh 100 nyawa. Baru ketemu saya orang alim semacam ini. Petunjuknya jelas. Gak mencilin hati, buat kita jadi berbesar hati, buat kita jadi senang, kita bisa jadi orang baik, kan begitu. Akhirnya dia langsung berangkat ke kampung yang dituju. Tapi rupanya di tengah jalan ketemu malaikat Israel alaihissalam. Kebetulan malaikat Israel bawa surat tugas nyebut nyawanya. Nah kalau cuma ketemu gak bawa surat tugas gak apa-apa. Tapi kalau ketemu bawa surat tugas, ini kamu dalam daftar saya untuk cabut nyawa. Kok bisa nih ketemu malaikat Israel gak bawa surat tugas? Ingat gak kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam?
Di majlisnya Nabi Sulaiman ada malaikat Israel saat itu. Ya, akhirnya ditanya sama Nabi Sulaiman kepentingannya apa datang gitu ya. Nah itu dalam kisah yang lain, jangan malam hari. Silakan nanti dicari ya kisah itu. Ya, dicari. Ketemu bisa. Kalau belum ada surat tugas ya nggak dicabut. Tapi kebetulan yang satu ini mantan pembunuh yang tobat tadi di tengah perjalanan ketemu malaikat Israil alaihissalam dan tugasnya mencabut nyawa. Singkat cerita selesai, meninggal dunia. Jenazahnya tergeletak di tengah jalan. Makanya kalau antum menemukan jenazah tergeletak di tengah jalan, jangan hukum ini orang jahat, ini orang gak baik. Siapa tahu waliullah ini. Siapa tahu ini orang yang luar biasa tergeletak di tengah jalan jenazahnya. Maka datanglah dua malaikat, yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat azab. Malaikat rahmat mau bawa dia ke surga, malaikat azab mau berikan siksa kubur baginya. Saat itulah malaikat rahmat berkata, saya yang bertugas bahwa dia mendapatkan rahmat Allah, dapat nikmat dari Allah, karena dia sudah berangkat dengan hatinya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tobat, hatinya ke Allah, jalan ke Allah. Malaikat azab menjawab ucapan malaikat rahmat, gak bisa begitu. Ini mau saya seksa. Walaupun udah tobat tapi belum pernah berbuat kebaikan satupun. Tidak pernah berbuat kebaikan satupun. Yang ada catatan pembunuhan semua. Malaikat rahmat sama azab menjalankan fungsinya, tugasnya masing-masing. Karena itu malaikat kalau udah bertugas pantang menyerah sesuai SOP. Maka malaikat ini melakukan perdebatan sengit, ya perdebatan sengit. Allah pun memutus penengah. Ini yang cerita Nabi loh ya. Ini bukan ngarang-ngarang. Kalau didengarkan tampaknya seperti ngarang-ngarang gitu ya, mungkin orangnya nggak paham. Kok ada sih malaikat berdebat? Kok sampai ada Allah mutus penengah? Ini yang cerita Nabi Muhammad SAW dan hadits sahih. Siapa yang ingkar pada hadits sahih, dikatakan oleh para ulama itu min asbabil irtidad, merupakan salah satu sebab yang murtad dari agamanya Allah Ta'ala. Karena kalau iman sama Allah harus iman sama Nabi. Kalau iman sama Nabi SAW harus iman kepada semua ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Itu benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis Sahih Bukhari dan Muslim merupakan dua kitab hadis yang diakui oleh ulama mengumpulkan hadis yang paling sahih dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan dongeng, ini bukan katanya orang pinter, tapi ini katanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi harus diimani dengan keyakinan full pasti benar. Makanya tadi saya bacakan ya biar nggak ada yang kemudian begitu-begitu ya, ini gak jelas ya, biar semuanya jelas. Nah saat itulah Allah memutus seorang malakut ala surah adami dalam wujud manusia. Malaikat lagi sengit mempertahankan argumen, dalam bahasa Indonesia berdebat. Malaikatnya berdebat. Allah kirim malaikat tidak dalam wujud malaikat. Yang lagi debat malaikat, yang dikirim malaikat. Tapi Allah merintahkan malaikatnya nyamar jadi manusia. Wujudnya manusia. Kenapa? Dalam berbagai syarat disebutkan untuk menunjukkan pangkatnya manusia yang alim lebih dari malaikat. Pangkatnya manusia yang alim lebih dari malaikat, menjadi penengah di atasnya dua malaikat ini. Kemudian dikasih keputusan hukum yang bijak. Apa keputusan hukumnya? Silahkan diukur jarak jenazah ini dari kampung yang akan dituju kampungnya orang baik, orang soleh, dan jarak jenazah ini dari kampung yang ditinggalkan kampungnya orang jahat. Kalau dekat dengan kampungnya orang jahat, silahkan dibawa oleh malaikat azab. Kalau dekat dengan kampungnya orang baik, silahkan dibawa oleh malaikat rahmah. Faktanya, ini yang menarik. Kalau diukur beneran saat itu, judulnya baru berangkat.
baru berangkat. Kalau diukur beneran saat itu, maka jarak ke kampung yang jelek alias tempat tinggalnya itu lebih dekat, jarak ke kampung yang baik itu lebih jauh. Tetapi Allah itu sudah menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa, Allah yang solusikan. Maka Allah solusikan bagaimana? Lalu ini namanya orang udah tobat, walaupun belum punya kebaikan, Allah yang ngurus langsung. Sistemnya Allah nggak dirubah, syariatnya Allah nggak dirubah, keputusannya Allah nggak dirubah. Ukur jaraknya ini syariat. Tapi yang Allah rubah adalah buminya. Buminya diperintah oleh Allah. Buminya orang baik dekat ke dia. Buminya orang jahat jauh dari dia. Jasadnya tetap, buminya yang ditarik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Jenazahnya gak dirubah, karena para hakim lagi lihat ini posisinya gak berubah. Tapi buminya ditarik sama Allah Ta'ala. Bumi tempatnya warga yang jahat dijauhkan, tempatnya warga yang baik didekatkan. Jangan nanya gimana caranya. Yang punya jagat raya Allah Ta'ala. Kita nih hamba Allah pakai mau nanya-nanya gitu sama Allah. Sami anak wa ta'na, kalau sama Nabi Muhammad SAW. Amanna wa saddaqna. Kami beriman dan kami membenarkan. Kami beriman dan kami membenarkan. Hasilnya diukur. Ternyata dekat kepada tempat yang baik, akhirnya dibawa oleh malaikat rahmat. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Kenapa ini saya ceritakan? Titik poin klimaksnya di sini. Nanti masing-masing insya Allah dikasih Allah ilmu lebih. Karena rubang balaghin au aminasari. Berapa banyak orang yang mendengar nanti itu ya lebih bisa paham daripada yang mendengar sekarang. Siapa tahu saya kalau dianggap yang mendengar kemarin saya mendengar, saya sampaikan, antum jadi lebih paham, lebih dari saya. Karena kasih ilmu Allah. Rasanya ilmu begitu, kalau disampaikan nanti yang dengar dapat ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari sekian banyak pelajaran yang saya dapatkan, orang alim tadi nggak ngasih amalan. Kamu banyak maksiat, jadi kamu banyak zikir ya, zikir yang banyak. Kamu udah tobat sekarang zikir yang banyak. Enggak. Nomor satu yang disolusikan adalah lingkungannya. Kamu kumpul sama orang soleh. Begitu punya niat kumpul sama orang soleh, Allah Ta'ala menjadikan orang solehnya dekat dengannya. Jasadnya udah gak bisa bergerak, buminya ditarik mendekatinya. Kalau buminya mendekatinya, berarti yang ada di atasnya juga ikut mendekat kepadanya. Maknanya apa? Kalau antum, kalau saya cinta sama orang soleh, jangan ragu, orang soleh akan didatangkan mendekati kita semua. Yang udah kaku, udah terbujur aja masih didatangi, didekati, apalagi kita yang hidup, kita yang seger hadir ke majelis. Masa orang soleh nggak dekat sama kita? Allah akan pertemukan kita dengan orang-orang soleh selama kita jalan jadi orang soleh. Selama hati kita senang sama orang soleh. Kalau udah senang sama orang soleh, disuruh pindah ke tempat arah orang soleh. Artinya apa? Tempatnya orang soleh itu yang harus dijaga. Tempatnya harus kita cintai. Tempatnya harus senang kita kunjungi. Kalau kita senang mengunjungi tempatnya orang-orang soleh, belum nyampe ke sana, Allah mendekatkan orang-orang soleh kepada kita. Itu pelajaran pertama ya. Pelajaran yang kedua, bahwasanya dekat sama orang soleh itu menyelamatkan dunia akhirat. Menyelamatkan dunia akhirat. Sampai tadi keselamatannya walaupun dikatakan lam ya'mal, tidak pernah, belum pernah beramal baik sekalipun. Diselamatkan gara-gara apa? Gara-gara dia dekat sama orang soleh. Kan tadi kalau hasilnya ternyata jasadnya
jaraknya dekat sama kampung orang soleh, itu hasilnya. Kalau hasilnya begitu, maka dia bersama malaikat rahmat. Artinya yang menjadi keputusan hukumnya Allah, siapa dekat dengan orang soleh bersama malaikat rahmat. Bisa dipahami? Beda dengan yang awal tadi, yang awal kan didekati orang soleh. Hikmahnya kan begitu ya, buminya selalu mendekat, orang solehnya selalu mendekat. Tapi hikmah yang kedua adalah keputusan hukumnya Allah Ta'ala. Kalau dia dekat jaraknya dengan kampungnya orang soleh, maka dia masuk ke tempat rahmat bersama malaikat rahmat. Lawan posisi saja dekat sama orang soleh, hukumnya jadi seperti itu. Nah kok kita nggak pengen dekat-dekat sama orang soleh, kan rugi. Makanya kalau mau ngajak orang nggak usah banyak nasihat dulu, ajak kumpul sama orang soleh. Tombo ati 05 nomor 1 baca Quran, sholat malam, kemudian wongkang soleh kumpul, suruh kumpul sama orang soleh. Surat Al-Kahfi ternyata menceritakan orang-orang soleh. Suruh baca setiap malam Jumat dan hari Jumat. Nah, rahimahumullah, alhamdulillah 1 jam sudah saya bicara, kurang dikit Pak. Ya, dalam waktu yang kurang lebih hampir 1 jam atau 1 jam lebih ini, saya nggak juga lihat jam mulainya kapan tadi. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barokah. Saya hanya membacakan sabdanya Nabi Muhammad SAW. Saya uraikan sesuai syarah yang pernah saya baca dan saya pernah dengar dijelaskan oleh guru-guru saya. Ya, oleh guru-guru saya. Terakhir perlu diingat, jangan sembarangan cari fatwa. Jangan sembarangan cari fatwa. Jangan sembarangan ikut kata orang. Suruh cari orang alim, bukan ahli ibadah. Alimnya bagaimana? Tentunya alim itu ya pasti punya ibadah. Ahli ibadah yang alim. Udah banyak itu pondok pesantren besar di Indonesia, banyak kan ya? Nah, tinggal diikuti tuh fatwa-fatwa hukum ulama-ulama terdahulu, masya Allah. Apalagi kalau di Banten ada Yai Nawawi Al-Banteni, kitab-kitabnya itu kan fatwa semua itu. Pelajari isi kitabnya, pelajari isi kitabnya. Kitabnya banyak orang-orang besar di Indonesia. Ada Mbah Hasyim Asy'ari, ya, dari para habaib, para kiai, para guru di Kalimantan, di Sumatera, di luar pulau namanya nggak kiai, ya namanya tuan guru ada, ya guru ada, syekh ada, banyak ulama ikuti, deketin. Jangan mengambil hukum dari TikTok, jangan mengambil hukum dari YouTube. Kalau YouTube jangan, kalau TikTok jangan, kalau Instagram jangan. Mau buat referensi cuman lihat di YouTube pernah disebutkan, bener nggak? Boleh. Tapi kalau dipegang jadi pegangan, nanya dulu sama ulama, nanya dulu sama orang yang alim, betul nih atau tidak. Jangan sembarangan. Karena kadang-kadang yang motong-motong juga bukan orang yang punya ilmu. Kecuali kalau yang mengeluarkan potongan itu misalnya Habib Umar bin Hamad bin Salim bin Habib, oke. Yang mengeluarkan potongan itu adalah Kementerian Agama, oke. MUI, oke, resmi begitu ya, dari lembaga keilmuan. Pondok Sarang, oke. Lirboyo, oke. Misalnya potongan-potongannya resmi dari sana, artinya ulama yang ngeluarin. Tapi kalau orang-orang buat konten seperti saya kan juga buat konten tuh, tanya dulu sama yang alim, bener nggak ini? Isinya bener nggak ini? Sesuai dengan ilmunya Allah Ta'ala, bener nggak? Jangan cuma asal, oh bagus ya kelihatannya, oh ajib ya, oh oke, enggak. Ilmu itu bukan masalah ajib, bagus, oke, banyak yang nonton, tapi benar atau tidak menurut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwariskan lewat para nabi, para rasul, para aulia, wasoleh. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di barokah dan manfaat. Kepada Pak Agus keluarga, jazakumullah khairan sudah beri saya waktu dan tempat, dan kepada semuanya terima kasih sudah mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Asyraqal badru alaina wa khalafa badru tamami mithla husni nurayna fi raqaini wasyami rabbi faj'al mustama'na ghayatu husnul khitami wa atina raqat sa'alna min atwayakal jisami wa qfinil arwah min liqa khairil anami
wa balighil muqtaru anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tadi sama-sama telah mendengarkan nasihat-nasihat yang luar biasa dari guru kita semua, Habib Naufal Al-Gurus hafizahullah ta'ala wal'ah wa talallahu umrahu fi sihatin wa afiyah wa kathara Allahu min amthalihi, amin ya rabbal alamin. Ya, jadi kalau mau disuruh tausiah saya apa? Dengerin ceramah beliau. Nampak kan? Tausiah saya apa? Dengerin ceramah beliau dan renungkan dan amalkan. Ya, satu hadis beliau ceritakan, beliau sampaikan. Saya rasa ini beliau masih punya foto sebenarnya lebih banyak, bisa lebih panjang. Beliau ikhtisar aja sedikit karena terasa bahwa mungkin ada yang ceramah atau mau lama, jadi beliau sampaikan porsinya segitu. Tapi luar biasa. Hadis yang disampaikan tadi kita tahu semua, masya Allah, yang mengajarkan kita untuk bertobat kepada Allah, tidak putus asa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnudzon, kita belajar juga, kita belajar tentang al-qurb minas salihin, orang-orang dekat dengan orang-orang yang saleh. Masya Allah, itu semua ada ilmu yang luar biasa. Tinggal kita amalkan bersama-sama, ya, dan kita terus hadir dalam majlis-majlis ini. Majlis-majlis yang mulia seperti ini, hadir bersama para ulama, para orang-orang yang baik, orang-orang yang menuntun kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah. Ya, sesuai dengan juga permintaan Haji Agus untuk saya tutupnya doa aja. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Hajah Mariyatun binti Ahmad Rustam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yaghfir laha wa yarhamha wa ya'afiha wa ya'fanha wa yassir madkhalaha wa yaj'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa yaj'al ma tanazzala fi hadhihi al-majalis fi hadhihi al-liqa'at fi qabriha rawhan minka wa salaman minna. أن الله سبحانه وتعالى يجعلها يا رب فرحة مسرورة بما تتنزل من الرحمات، بما ينزل الله سبحانه وتعالى من البركات. وأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا وإليكم بنظرة من عنده فيستحسننا ظاهرا وباطنا على هذه النية وبلاد صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. وارحم الراحمين ولا تجبر منا انك انت السميع العليم. تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.